Terima kasih untuk kamu yang sudah ngeklik video ini dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman kamu karena di tanda gua akan membagikan informasi-informasi penting. Dan di tanda crime cases kali ini gua akan membagikan kisah-kisah kriminal di Taiwan yang cukup ternama dan tentunya akan menambah informasi Anda. Seperti apa? Dan di episode kali ini, gua akan membahas yaitu kasus pembunuhan yang sangat ternama di Taiwan yang dikenal dengan nama kasus pembunuhan Pai Xiaoyan. Dan kasus pembunuhan Pai Xiaoyan juga dikenal dengan istilah insiden Pai karena menggunakan marga dari Pai Xiaoyan yaitu Pai di sini. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 97 dan merupakan salah satu kasus kriminal yang paling serius dalam sejarah Taiwan. Pai Xiaoyan adalah putri dari artis kenamaan Taiwan yaitu Pai Pingping, dan Pai Xiaoyan adalah anak sematawayang Pai Pingping dengan suaminya yang juga adalah seorang komikus Jepang yaitu Iki Kaziwara. Ada 3 pelaku utama dalam peristiwa pembunuhan yang diawali dengan penculikan ini. Masing-masing ada Chen Jinxing, Lin Chunsheng, dan Gao Tianming. Cara membunuh dari ketiga pelaku dianggap sangat brutal dan tidak manusiawi. Selain itu, dalam pelarian diri, mereka bertiga berkali-kali juga melakukan aksi kriminal yang keji. Hingga hari ini, peristiwa pembunuhan Pai Xiaoyan masih membekas dan mayoritas warga Taiwan mengenal kejadian memilukan ini. Dan uniknya, dalam proses pencarian dan penyidikan, pemberitaan media di kala itu menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat. Kenapa? Karena media mengangkat kasus ini dengan menceritakan sisi pahlawan dari sang pelaku dan bahkan beberapa kali privasi dari keluarga korban dilanggar oleh media. Oleh sebab itu, bagaimana cara media memberitakan pada saat tersebut dianggap sebagai turunnya standar etika media berita di Taiwan. Pembunuhan Pai Xiaoyan ini bukan hanya menjadi sebuah kasus kriminal tunggal semata, melainkan ini juga menjadi salah satu insiden keamanan terburuk di era tahun 90-an atau bahkan yang paling parah semenjak pemerintah Partai Kuomintang atau KMT ini pindah ke Taiwan di tahun 1940-an. Dan menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh instansi di Taiwan ini mengungkap bahwa dampak dari insiden ini bahkan harus menyenggol isu-isu pembagian dan tanggung jawab para petinggi untuk merevisi konstitusi di Taiwan. Pada tanggal 14 April 1997, Pai Xiaoyan yang dikala tersebut duduk di bangku SMA kelas 2 di salah satu sekolah swasta yang terletak di kawasan Linkou, ia menghilang setelah ia meninggalkan rumah dan pergi ke sekolah. Malam harinya, sang ibu yaitu Pai Pingping menerima telepon dari penyandra meminta agar Pai Pingping mendatangi kawasan kuburan yang terletak di dekat lapangan golf Rumah Sakit Changken. Setibanya di sana, Pai Pingping tidak menemukan apa-apa dan tidak menemukan satu orang pun. Ia hanya menemukan barang pribadi milik putrinya serta sebuah kertas yang berisikan permintaan tebusan sebanyak 5 juta US dollar dan foto setengah telanjang. Dan lebih mengerikannya lagi, di samping kertas tersebut juga terdapat satu jari kelingking yang diduga milik putrinya yaitu Pai Xiaoyan. Dan tim kepolisian pun segera membentuk tim khusus yang akhirnya dikenal dengan sebutan Satgas 0414. Tanggal 15 hingga 19 April di tahun 97, para penyandra menelepon berkali-kali menghubungi Pai Pingping dan lokasi dari mana telepon berasal ini sulit dideteksi oleh pihak kepolisian karena sang pelaku ini menggunakan telepon bajakan. Di tanggal 18 hingga 19 April, para pelaku berulang kali mengganti lokasi pertemuan. Dalam 2 hari ini, pelaku sepertinya mempermainkan keluarga Pai Pingping sebanyak 7 kali. Setiap kali Pai Pingping tiba di lokasi yang diminta, para pelaku tidak muncul.
Setelah 3 hari tanpa berita, para pelaku kembali menghubungi Pai Pingping pada tanggal 23 April. Kali ini, mereka meminta Pai Pingping untuk datang ke kota Hsinchu dan membawa uang tebusan. Dan lagi-lagi, Pai Pingping ditipu. Di tanggal 25 April, para pelaku kembali menetapkan lokasi pertemuan yang kali ini pindah ke kota Taoyuan. Dan seperti yang sudah-sudah, sang pelaku ternyata kembali tidak muncul. Dan Pai Pingping tidak menemukan siapa-siapa di tempat yang sudah dijanjikan. Namun, di saat inilah tim Satgas malah mendapati lokasi pelaku yang diduga ini berada di kawasan Sanchong, kota New Taipei saat ini. Dan tim penyidik mengerahkan pasukannya untuk menyerbu 5 titik secara bersamaan untuk menangkap sang pelaku. Dan benar saja, dari penyerbuan itu, 2 kaki tangan dari penyandra berhasil ditangkap, yakni Lin Zhineng dan Wu Zaipei. Dan di samping itu, tim Satgas juga mendapati informasi bahwa otak dari kejadian ini, yaitu Chen Qinxing dan Lin Chunsheng, juga berada di kawasan Sanchong. Setelah sempat terlibat aksi tembak-menembak, kedua pelaku utama berhasil melarikan diri, tetapi istri dari Chen Qinxing berhasil ditangkap oleh kepolisian. Di tanggal 26 April, tim kepolisian menyimpulkan bahwa Pai Xiaoyan ini seharusnya masih dalam keadaan yang hidup. Di hari ini, Pai Pingping juga menggelar pertemuan pers dan memohon kepada sang pelaku untuk melepaskan anaknya. Ia pun menjadi histeris dan memohon pertolongan dari seluruh warga Taiwan untuk menemukan anaknya. Pemberitaan Pai Xiaoyan ini menjadi kian besar setiap harinya. Para wartawan dan awak media berkumpul mengerumuni halaman depan rumah Pai Pingping guna memperoleh informasi terbaru. Di tanggal 27 April, tim Satgas berupaya melakukan komunikasi dengan sang pelaku. Istri Chen Qinxing yang telah dibekuk diminta untuk berbicara dengan sang suami melalui siaran di televisi. 如何给我们妇女一个合理的生存空间？到目前为止所发生的每一个大案，可能有牵涉到政治，可能有牵涉到人际关系，但是白小燕是一张白纸，她只是一个小孩子。Tanggal 28 April, jasad Pai Xiaoyan ditemukan menggenaskan tergeletak di selokan air di distrik Taishan di kota New Taipei. Dan tim forensik di kala itu menduga jika Pai Xiaoyan sebenarnya telah tewas selama 8 hingga 10 hari. Pai Xiaoyan juga diduga diperkosa terlebih dahulu sebelum ia dibunuh. Di tanggal inilah, kepolisian mengumumkan bahwa pencarian pelaku pembunuhan Pai Xiaoyan dilakukan besar-besaran di seluruh Taiwan dan melibatkan banyak personil di hampir banyak kota. 1 bulan kemudian, yakni di tanggal 24 Mei di tahun 97, Satgas berhasil menangkap salah seorang yang diduga adalah ipar dari buronan Chen Qinxing, dan ipar ini memiliki nama yaitu Zhang Zihui, dan Zhang Zihui mengaku bahwa dirinya mengantarkan makanan ke Chen Qinxing dan 3 orang lainnya di kawasan pabrik, yaitu di kawasan Panjiao. Dan setelah memperoleh informasi dari Zhang Zihui, kepolisian pun menyerbu lokasi pabrik, tetapi sang pelaku sudah berhasil kabur dan menghilang. Pada tanggal 28 Mei, sebuah surat yang ditulis oleh sang pelaku diterima oleh aparat kepolisian. Dalam surat itu, sang penyandra meminta kepada tim Satgas untuk melepaskan istri dan ipar Chen Qinxing karena mereka berdua tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Di tanggal 6 Juni di tahun 97, ketiga pelaku diketahui menculik anggota Dewan Kota Taipei dan berhasil memperoleh uang tebusan sebanyak 5 juta. Dan kasus penculikan anggota Dewan ini baru diungkap ke publik oleh sang korban setelah otak pelaku yaitu Chen Qinxing tertangkap.
Pada tanggal 8 Agustus, ketiga penyandera kembali melancarkan aksi kriminal dengan memeras seorang pengusaha bermarga Chen dengan total nilai mencapai 5 juta. Pemerasan terhadap pengusaha ini baru diketahui oleh media 1 minggu setelahnya, yaitu tanggal 14 Agustus. Dan dikala itu, berita ini seakan-akan sengaja ditutupi dan hanya diketahui oleh petinggi pemerintahan di saat tersebut. Di tanggal 15 Agustus, kepala kepolisian yaitu Ye Jinfeng mengundurkan diri karena dianggap turut merahasiakan informasi pemerasan pengusaha Chen. Kelanjutan dari cerita ini akan gua upload di part 2. Bagi kamu yang penasaran kisah kriminal dan misteri Taiwan, atau kamu yang suka dengan cerita seperti ini, silakan di subscribe, like, dan komen. Kamu juga bisa kirim request ke channel Tanda Taiwan Beranda. Sampai jumpa di part 2 dan stay safe.